Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Baik, di video kali ini kita akan membahas bab networking model ya. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu tentang router OS dan juga router board ya. Oke, di sini di video kali ini kita akan membahas seputar networking model ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah di bab kali ini, yaitu ada konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, dan juga yang terakhir ada OSI layer model ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, ketika membahas tentang networking model ya, pasti tidak luput dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lainnya, itu bisa melalui kabel dan juga lainnya ya. Nah, untuk terjalin proses pertukaran data tersebut itu diperlukan sebuah aturannya yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut disebut dengan networking model ya. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Nah, before open networking model exist, atau sebelum lahirnya networking model, nah beberapa vendor itu memiliki atau membuat aturan-aturan atau networking model itu sendiri ya. Seperti contohnya yaitu vendor IBM membuat aturan sendiri, yaitu sistem arsitektur network atau SNA pada tahun 1974. Nah, masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, atau vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor itu sendiri ya, karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri ya. Nah, dengan adanya networking model atau after open networking model exist, jadi sekarang untuk berkomunikasi itu akan memudahkan untuk berkomunikasi ya antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Nah, maka dari itu datanglah open networking model yang tadi saya bilang ya, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model antara antara OSI model atau TCP/IP model. Nah, OSI model itu sendiri diciptakan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Sedangkan TCP/IP model itu dibuat sama DoD atau Department of Defense. Nah, untuk aturan atau networking model yang biasa dipakai oleh berbagai vendor itu adalah TCP/IP model ya. Tetapi yang biasanya untuk pembelajaran atau biasa untuk dipelajari di sekolah yaitu OSI model ya. Tetapi juga tidak melupakan TCP/IP modelnya ya, karena ini paling populer atau paling digunakan oleh vendor-vendor lainnya. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang TCP/IP model. Nah, TCP/IP model seperti yang tadi saya bahas ya. TCP/IP model itu sering digunakan atau familiar digunakan pada vendor-vendor lainnya gitu. Nah, TCP/IP dapat didefinisikan menjadi suatu protokol agar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi ya. Walaupun berbeda network itu bisa saling berkomunikasi karena protokol atau aturan yang digunakan itu sama ya, yaitu TCP/IP. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu, networking model dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini layer-layer atau bagian-bagian kecil dari TCP/IP model ya. Nah, secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer utama, yaitu dilihat dari bawah, dihitung dari bawah ya. Yang pertama yaitu network access, maaf. Yang kedua ada internet, yang ketiga ada transport, dan yang keempat ada application. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5, yaitu physical, data link, network, transport, dan juga application.